Moderator. Oh, pembawa acara ya, bukan moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat hidayahnya, sehingga hari ini, tanggal 6 Februari, Ikatan Alumni Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA berhasil menyelenggarakan satu kegiatan yang menurut saya luar biasa, kegiatan yang dikemas dalam webinar. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut hingga menjadi agenda rutin yang sangat kami nanti-nantikan. Kemudian yang sama-sama kita hormati, alumni dan juga senior kita, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD, yang juga beliau saat ini diberikan amanah sebagai wali kota di Madiun. Luar biasa, di tengah-tengah kesibukannya, ternyata beliau masih menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Dan 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya SMS beliau menyatakan oke, kemudian panitia menindaklanjuti. Tapi agak lupa ini panitia ternyata. H-1 baru ingat. Dan ternyata H-1 pun beliau masih kemudian menyatakan kesediaannya untuk bisa hadir. Sekali lagi atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Pak Maidi. Kemudian yang saya hormati, ini banyak alumni-alumni geografi. Ini ada Bu Restu, ini kepala sekolah berprestasi kalau tidak salah ya. Sekarang sudah jadi pengawas ya. Kemudian ada Mas Helmi yang nanti akan berbagi tentang pengalaman internasionalnya. Kemudian ada Mas Fahrudi yang sekarang sebagai salah satu tenaga akademis ya di Universitas Negeri Jember, dan Mas Agus yang berada di lingkaran Senayan ini. Luar biasa alumni kita, ternyata tersebar dimanapun berada, dan ini menunjukkan bahwa geografi itu mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Teman-teman alumni yang saya hormati, tadi disampaikan jika saya sebagai Ketua IK Geo UNESA sekedar kemudian bercerita, IK Geo UNESA di zaman waktu itu ya, di tahun 2011, kebetulan kita mendapatkan program dari kementerian untuk penguatan dan penelusuran alumni, sekaligus kita ada studi lapangan bersama dengan para alumni. Kalau tidak salah, waktu itu kegiatan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Mei tahun 2011 di Trenggalek. Nah, kebetulan di situ dari hasil studi lapangan kita membentuk yang namanya Ikatan Alumni Geografi UNESA. 2011 sampai seharusnya 2015 berakhir. Nah, ternyata sejak 2015 sampai sekarang 2021, loh kok saya tidak diganti-ganti ini kan. Jadi kan jangan sampai menjadi kekuasaan seumur hidup nantinya ini. Sehingga saya sangat berpesan kepada teman-teman nanti bahwa Ikatan Alumni Geografi UNESA ini segera ada restrukturisasi dan segera dibuat teman-teman yang muda, yang kemudian mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga, sehingga IK Geo itu semakin memiliki nilai yang ya sama-sama kita harapkan menjadi barometer lah. Karena ada yang mengatakan bahwa kualitas prodi
atau kualitas lembaga kita itu ukurannya adalah kualitas alumninya. Jadi kalau alumninya itu berkualitas, berarti lembaga kita itu berkualitas. Nah, ini tantangan kita memang ke arah situ nantinya. Dan ada beberapa hal yang kemudian perlu saya sampaikan di sini sekaligus nanti karena ada jadwal sebagai narasumber, saya pikir langsung saja di pembukaan kali ini, biar tidak nanti double. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana sih peran alumni itu diukur? Karena sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian kenapa peran alumni itu penting bagi perguruan tinggi. Pertama adalah terkait dengan versi QS ya, untuk university ranking, ternyata bahwa reputasi alumni di dunia profesional itu menjadi penentu pemeringkatan. Jadi bagaimana peran alumni di dunia profesional di QS University Ranking itu ternyata juga menjadi ukuran. Kemudian yang kedua, terkait dengan tracer study. Tracer study menjadi salah satu alat ukur kinerja dan luaran bagi perguruan tinggi. Dan hal ini tentu sangat penting untuk melihat kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja. Karena tracer study ini juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran seperti evaluasi ya, terkait dengan kurikulum, bagaimana kesesuaian kita ketika memberikan perlakuan belajar di kampus dengan kebutuhan dunia kerja. Dan menurut Mas Menteri, tracer sekarang itu harus kemudian dilakukan setiap tahun. Karena data ini akan disambungkan dengan pangkalan data dikti. Nah, ini nanti yang diharapkan ada kerjasama dengan teman-teman dari IKGO untuk kemudian mengoptimalkan tracer kita. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin dari hasil evaluasi 2020, fakultas kita, FIS itu tracernya paling rendah di antara semua fakultas. Kita hanya sekitar 38, sekian persen yang kemudian alumninya mengisi tracer. Sehingga saya sangat berharap sekali bahwa dengan adanya ikatan alumni ini, sekaligus juga kita mengoptimalisasi bagaimana tracer itu menjadi bagian penting dari lembaga. Karena sebenarnya yang harus kemudian kita sama-sama sepakati adalah bagaimana kita sebagai alumni bisa berkontribusi terhadap alma mater kita. Itu yang sangat kami harapkan, teman-teman. Kemudian kalau melihat dari sebenarnya kualitas perguruan tinggi, bahwa UNESA itu cukup favorit ya, menjadi minat bagi calon-calon mahasiswa baru. Jadi kalau kemudian saya sampaikan di sini, peran alumni sebagai sales promotion itu luar biasa. Kenapa? Untuk tahun 2020 data dari SNMPTN, UNESA itu berada di peringkat 14. Artinya 14 perguruan tinggi negeri yang kemudian diminati oleh calon mahasiswa. UNER saja peringkat 18 untuk diminatinya ya. Kita di peringkat 14 data dari SNMPTN. Kemudian kalau dari SBMPTN kita di peringkat 17. Di pemeringkatan nasional, UNESA sudah masuk 20 besar karena kita berada di peringkat 19. Nah, ini juga menunjukkan bahwa UNESA adalah lembaga yang besar, sehingga kontribusi dari para alumninya tentu sangat kita harapkan. Mengingat kalau kita kemudian mengadopsi dari pendapat Astergaard misalnya, ya, yang sering kemudian kita dengar, ada 4 tantangan besar perguruan tinggi di era saat ini. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran pendidikan tinggi yang kemudian bisa berkesinambungan di tengah dunia yang tidak linier. Nah, ini nanti mungkin yang akan dibahas oleh para narasumber, karena ternyata tuntutan kerja sekarang sudah bergeser. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan kebutuhan dan ekspektasi dari mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana perkembangan teknologi, dan yang keempat adalah bagaimana yang model skill yang sudah over degree. Ini juga menjadi kajian-kajian bersama teman-teman semua, karena yang kemudian kita ketahui bahwa di era otomatisasi sekarang ini kan sudah terjadi pergeseran ya. Ada job change, ada perpindahan pekerjaan.
Dari yang sebelumnya manual sudah diganti oleh mekanik dan oleh komputer. Ini yang kemudian sudah bergeser lagi di era digital, di era internet. Sehingga diasumsikan di tahun 2030 itu kan ada sekitar 57 pekerjaan yang akan hilang. 57 juta. Tetapi yang akan kemudian muncul adalah 58 juta pekerjaan baru. Artinya hilang sekitar 57, tapi datang sekitar 58 juta pekerjaan baru. Tetapi ini kan harus kemudian disiapkan. Siapa yang menyiapkan adalah kami yang berada di dunia formalnya, memberikan keterampilan, skill, dan seterusnya. Dan bagaimana kemudian geografi mampu menghadapi tantangan itu? Bagaimana lulusannya bisa kemudian kemampuannya di atas rata-rata? Karena tadi Pak Eko menyinggung tentang Mas Anies, misalnya. Saya masih ingat statementnya Pak Anies Baswedan itu. IPK tinggi ternyata hanya mengantarkan lulusan untuk bisa diterima wawancara dan daftar tes katanya. Tetapi yang menentukan dia masa depannya adalah soft skill-nya, leadership-nya, keterampilan memimpinnya, kerjasamanya, integritasnya, keterampilan komunikasinya. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi bagian penting dan harapan kami adalah hal-hal tersebut bisa menjadi masukan bagi lembaga sehingga UNESA, khususnya pendidikan geografi, mampu untuk beradaptasi di era yang saat ini menurut saya sudah sangat penuh dengan kompetisi. Dan peran dari alumni sangat membantu kami di dalam penyusunan-penyusunan baik yang sifatnya untuk kepentingan borang maupun juga untuk informasi-informasi terkait dengan peluang-peluang di dalam membuka peluang kerja bagi para calon-calon lulusan geografi dan juga adik-adik kelas kita semua. Itu hal-hal yang sekiranya menurut saya menjadi penting sehingga di dalam forum yang sangat bahagia ini, yang sangat luar biasa ini, harapan saya segera pertama untuk kepentingan IKG UNESA diadakanlah restrukturisasi kepengurusan. Kalau tidak salah dijadwalkan tanggal 13, sehingga saya menghimbau kepada semua teman-teman yang sekarang berada di forum webinar ini untuk kita bisa berkontribusi dan juga berkumpul bersama. Kita pilih siapa yang akan menjadi Ketua IKG UNESA untuk periode ke depan, dan kami yang berada di lembaga akan memfasilitasi jika ada hal-hal yang sekiranya memang butuh masukan, butuh saran, butuh ide, atau butuh tempat, kami secara dengan senang, dengan secara sukarela akan membantu teman-teman semua. Itu harapan kami ke depan dan semoga kegiatan yang sangat berbahagia ini bisa berjalan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, salam dari Pak Dekan yang sekiranya tadi mau membuka kegiatan, tetapi karena ada acara yang sama, kita sedang mengejar akreditasi internasional, sehingga Pak Dekan tidak dapat bergabung bersama kami dan memberikan amanah agar kegiatan webinar ini untuk dibuka secara resmi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan atas izin kita bersama, kegiatan webinar dalam rangka membangun sinergi antara alumni geografi UNESA dalam membangun bangsa secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.